واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وارزقني بالصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi di Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Hurairah qala farantasadahu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ma ari tempat bainal masyriqi di antara masyriq di antara timur wal maghribi jeung maghrib barat qiblatun eta qiblat. Rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis saha Tirmizi Imam Tirmizi wa qawa jeung muatan kana itu hadis saha Al-Bukhari Imam Bukhari. An Amir bin Rabi'ata katabi ti Amir bin Rabi'ata radhiyallahu ta'ala anhu qala Amir bin Rabi'ah qala ngadawu ra'aitu geus ningali kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli sholat Rasulullah ala rahilatihi dina luhur sato kendaraanana haitsu tawajjaha sakira-kira atanapi ka jihad mana wae tawajjaha madep itu rahilah bihi kalawan nyandak Rasulullah. Muttafaqun alaihi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Zada sareng nambihan saha Al-Bukhari Imam Bukhari yumi isyarah itu Kanjeng Nabi birosihi kalawan mastadana Kanjeng Nabi. Walam yakun jeung teu kabuktian itu Kanjeng Nabi yasnau eta midamel Kanjeng Nabi hu kana itu ma fil maktubati dina salat fardu. Wali Abi Dawud jeung pikeun riwayat Imam Abi Dawud min hadisi Anas tina jalan hadis Anas radhiyallahu anhu wa kana jeung buktos itu Anas idza safaro eta di mana-mana safar ieu Anas faaroda teras ngarepkeun ieu Anas ayat tatawwa kana yen salat sunnah ieu Anas istaqbala maka madhep ieu Anas bina qatihi kalawan ontana Anas al-qiblata kana kiblat. Pakabaro teras takbir ieu Anas summa sholat teras sholat itu Anas haitsu kana kamana wae bukti naon wajhuri kabihi yang hareup kendaraanana itu Anas. Wa isnadu jeung ari sanadna itu hadis hasanun eta hasan. An Abi Sa'id Al-Khudri katabi ti Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga mikaridho saha Allah anhu ka itu Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana sanyanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta patos ngadawu Kanjeng Nabi Muhammad al-ardu ari bumi ari tanah kulluha tegasna sakabeh ardu masjidun eta jadi masjid illal maqbarata kecuali pakuburan wal hamam jeung tempat mandi. Rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis saha Tirmizi Imam Tirmizi walahu jeung eta tetep kana itu hadis illatun ari aya ilat aya penyakit aya cacat.
An Ibnu Umar katabi ti Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga mikarido saha Allah anhuma ka itu Abdullah bin Umar annan nabiyya sayyana kanjeng nabi naha eta parantos ngalarang kanjeng nabi ayu sholliya kana yen dipake salat fi sab'i mawaqtina dina 7 pirang-pirang tempat al mizbalati kahiji tempat sampah wal majzarati jeung kaduana tempat jagal wal mahbarati jeung katiluna pakuburan wa qari'ati tariqi jeung tengah-tengah jalan wal hammam jeung hammam wa ma'atinal ibil jeung di kandang onta wa fawqa zahra baitillahi ta'ala jeung di luhur jero baitullah Ka'bah. Rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis Sa'ad Tirmizi Imam Tirmizi wa dha'afa jeung parantos ngadhaifkeun Imam Tirmizi kana itu hadis. An Abi Marsad Al-Ghanawi katampi ti Abi Marsad Al-Ghanawi qala ngadaw Abi Marsad Al-Ghanawi sami itu parantos ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadaw kanjeng Rasul la tusallu ilal kubur la tusallu ulah salat aranjeun kabeh ilal kuburi dina atanapi kana madep kuburan wala tajlisu jeung ulah diuk aranjeun kabeh alaiha dina luhureun kubur rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis saha Muslim Imam Muslim An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi. Beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tetapi Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis lebih dari 1.500 hadis. Salah satu sahabat Rasul yang sangat rajin sekali meriwayatkan hadis. Dalam satu riwayatnya di sini Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Di antara masyrik dan maghrib itu kiblatnya. Di antara timur dan barat itu kiblat. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap atau tinggal di Madinah, beliau mencoba menjelaskan kepada penduduk Madinah tentang arah kiblatnya. Kalau dulu ketika Rasulullah masih ada di Mekah, kiblatnya pun masih ada di Baitul Maqdis, maka Rasul selalu mencoba dan berharap kiblat itu menghadapnya ke Ka'bah. Ketika perintah untuk menghadap ke Ka'bah belum ada, Rasul selalu menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu tepat dengan Ka'bah. Jadi kalau Baitul Maqdis sebelah sana, Ka'bah sebelah sini sengaja dipasang. Dan alhamdulillah ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Rasul kemana saja menghadap, mau di sebelah situ, mau sebelah sini menghadapnya ke Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, tentu kiblatnya kan harus menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Pada waktu itu penduduk Madinah masih ada yang bingung karena tahunya dulu bahwa kiblat itu adalah menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Patonya iya. Baitul Maqdis ayana di sebelah itu utara, Ka'bah sebelah selatan. Tentu ini akan menjadi masalah. Maka Rasulullah dijelaskan, wahai penduduk kota Madinah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Itu
Itu kata Rasul. Jadi di sini kata Rasul, di antara timur dan arah barat terdapat arah kiblat. Apa makna yang terkandung dari hadis Rasulullah? Apa makna yang terkandung dari sabda Rasulullah SAW? Itu bukanlah pengertian yang umum. Bukan berarti arah kiblat itu di antara timur dan barat. Bagaimana orang Amerika menghadapnya, bagaimana orang Eropa menghadap kiblatnya berbeda dengan orang yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia pas aditutenya orang air timur dan anak itu air barat. Coba kalau orang Maroko, orang Libya, tentu dia berada di sebelah baratnya, menghadap ke timur kepada Saudi Arabia. Maka pengertian dari hadis ma bainal masyriqi wal maghrib itu tidak umum, hanya berlaku untuk daerah kota Madinah. Karena arah kiblat kaum muslimin di seluruh dunia ini pasti ada yang berbeda-beda. Garis lintang selatannya, garis lintang bujur timurnya, ya, itu semuanya akan berbeda-beda posisi. Tapi semua menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Kiblat kita adalah Ka'bah. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad khusus untuk penduduk kota Madinah ketika waktu itu ada yang membelakangi kiblat waktu melaksanakan sholatnya. Maka Rasulullah mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib. Yang kedua, ketika orang yang sedang buang hajat tidak boleh menghadap kiblat. Kata Rasul, lakin syar'iku aw gharibu, tapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Kalau kiblatnya ma bainal masyriq wal maghrib, tetapi silahkan ketika Anda sedang buang hajat madhabnya ke timur atau ke barat, bebas. Tetapi ketika akan sembahyang, kiblat kita itu di Madinah adalah ma bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dan barat. Apa fikih yang terkandung dalam hadis ini? Fikih yang terkandung dalam hadis ini berarti arah kiblat untuk penduduk kota Madinah itu, penduduk kota Madinah dan sekitarnya, seperti orang Juhun, orang Baqi, orang yang ada di mana di Uhud, itu berarti letaknya itu berada di tengah-tengah. Karena Madinah itu berada di tengah-tengah antara timur dan barat, maka kiblatnya sebelah situ. Dan orang yang melihat kiblat, orang yang melihat kiblat artinya melihat Ka'bah, wajib dia harus menghadap langsung. Disebut dengan ainul kiblat. Berbeda dengan kita tidak bisa ainul kiblat. Dulu pada tahun 1970-an, can hirupnya 1970-an itu dari Muhammadiyah membuat terobosan agar kita ini membenarkan, membetulkan kiblat atau disebut dengan kalibrasi kiblat. Dan ini ditolak oleh Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Karena yang kita maksud adalah bukan ainul kiblatnya, tapi jihatil kiblatnya. Kalau kita harus ainul kiblat, coba Ka'bah berapa panjangnya, berapa luasnya? Ka'bah kan seukuran 14 meter kali 14 meter panjang kali lebar kali tinggi, 14 kali 14 kali 14. Berarti kalau Anda ingin ainul kiblat, jangan lebih, ini lebih. Ini sekitar 20 meter panjangnya. Kalau 14 mungkin dari sini ke sini. Mereka lah yang disebut dengan ainul kiblat kalau mau kalibrasi kiblat. Maka ditentang oleh Nahdlatul Ulama, mohon maaf kita hanya jihatil kiblat. Karena syarat sah salat hanya jihadnya saja. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat. Menghadap ke kiblat. Yang penting kita sudah letaknya pas. Untuk apa GPS? Untuk apa kalibrasi? Ya itu untuk menentukan kiblat. Tetapi kalau mau ainul kiblat tidak akan bisa. Kapan adanya ainul kiblat? Ketika kita berada di Masjidil Haram. Maka ketika kita di Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, wajib itu ainul kiblat semuanya. Ya, madhab sadayana karena kiblat. Dan itulah disebut dengan ainul kiblat. Kalau harus ainul kiblat di Indonesia atau di mana saja, tentu ada kesulitan. Tetapi itu adalah terobosan baik. Apa yang dilakukan itu adalah terobosan baik sehingga ada beberapa masjid yang dibetulkan arah kiblatnya.
Tetapi kalau harus ainul kiblat, tentu di antara masjid-masjid yang ada yang berubah ini. Entah itu karena proses ada gempa atau apalah ya. Sehingga pernah terjadi seperti di masjid mana? Di masjid Sumedang. Kalau Anda nanti main-main ke kota Sumedang, itu masjidnya beda itu. Sajadahnya jadi miring. Bentuk badan bangunannya seperti ini, tapi jadi begini karena dibetulkannya ternyata jauh ke kiblatnya. Makanya dengan jihadil kiblat sudah pas. Insya Allah. Dan tentu ini tugas dari para BHR, Badan Hisab Ru'yat, yang biasa menentukan tanggal, waktu, dan arah kiblat di Indonesia. Tetapi kalau yang ingin jihadil kiblat tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat dalam hadis ma bainal masyriqi wal maghrib, berarti orang yang melihat kiblat wajib menghadap ke arah kiblat secara lurus. Karena memungkinkan untuk dia, seperti orang mana? Orang Mekah. Wajib eta mau kudu lurus nanti. Orang Mekah mah aya tinggal di Ka'bah. Komo eta mah aya hotel jam-jam tower ya. Katingali teu eta kiblat teh belah dinya, Masjidil Haram aya Ka'bah dirinya. Tapi untuk orang yang jauh hanya wajibnya menghadap ke kiblat. Jihadil kiblat. Sekali lagi jihadil kiblat hanya untuk keluar dari Masjidil Haram. Sedangkan penduduk kota Mekah wajib ainil kiblat, harus lurus, tegak lurus menghadap ke arah kiblatnya. Itulah diantaranya. Maka ulah sok pasea lamun masalah nguruskeun kiblat. Keur salat juga di bengkok saeutik teu nanaon, geunteng we. Keur neangan kiblat teunan gitu. Gitu. Itulah diantara dari isi hadis tersebut. An Amr bin Rabi'ah, diterima dari Amr bin Rabi'ah, diceritakan di sini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi, sembahyang di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, dan ke arah menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Jadi suatu waktu Amir bin Rabi'ah ini melihat Rasulullah ternyata sedang naik kendaraan. Waktu naik kendaraan, Rasul ternyata sembahyang, sembahyang dan mengikuti kendaraannya itu, arah kendaraannya kemanapun menghadap. Dalam riwayat Imam Bukhari tambah lagi, yu'mi birosihi, Rasul memberikan atau mengisyaratkan dengan kepalanya. Jadi waktu ruku isyarat. Sami Allah memidah sujud, syarat. Jadi sanes berarti sujud tina naon, tina onta jalan Rasul kieu nya Allahu Akbar ngajeduk atuh kana punggung gitu. Hanya isyarat saja. Tetapi ketika sembahyangnya itu bagaimana? Awalnya menghadap ke kiblat, betul ada. Nah, itu sembahyang apa? Sembahyang sunnah. Walam yakun yasna'u fil maktubah, dan Rasul tidak pernah melakukan di dalam sembahyang yang wajib, yang di waktu-waktu. Dan arti kata ya sembahyang ini hanya sembahyang sunnah saja, bukan sembahyang wajib gitu. Tidak termasuk di sini ya. Nah, itulah berarti salat di dalam kendaraan itu sah-sah saja, walaupun tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap sesuai arah kendaraan berjalan. Umpamanya kita biasa sembahyang duha tapi keburu berangkat, ya boleh sholat sunnah di mana? Di mobil. Arahnya arah kiblat waktu niatnya, tapi nanti ketika belok waktu ruku ternyata enggak ke arah kiblat, tidak apa-apa. Yang penting pertama waktu jalan ke sana arah kiblat. Tapi jarang yang make kan. Wah, disebutkan ria we zaman ayeuna mah teh mangkana eureun hala we eureun ka mana? Liren istirahat di mana? Di pom bensin aya mushola salat sunnah duha heula. Gitu. Ulah maksakeun di jalan. Komo lamun di tengah jalanan mobil mah nangtung segala salat teh di dinya teh. Batu rek lewat penumpang mulai ngagokan, kondektor arek nagihan oge ngagokan. Itu keterlaluan gitu. Jadi sembahyang yang diperbolehkan di perjalanan atau di mobil ya, itu hanyalah sembahyang sunnah, bukan sembahyang wajib. Dan sholat sunnah di dalam kendaraan itu boleh saja tidak menghadap kiblat.
rukuknya sujudnya pun boleh dengan pakai isyarat. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Wa kana idza safara. Nah, ini dalam riwayat Abu Dawud. Wal Abu Dawud min hadis Anas radhiyallahu taala. Oh, tentang Anas di sini. Bahwa Anas, kalau di sini Anas, tapi dalam lughat yang lain ini bukan kepada Anas, ini kepada Rasulullah. Wa kana idza safara farada ayatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblat. Jadi ayat merujuknya kepada Anas bin Malik, ada yang bukan rujuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berada dalam perjalanan, itu selalu melaksanakan sholat sunnah di perjalanan. Zaman dahulu kan belum ada masjid banyak seperti di kita. Di kita kan hampir setiap kampung ada masjid, di jalan pendak masjid pasti orangnya. Jadi tidak saya liren heula gitu. Benten sareng zaman Kanjeng Rasul. Masjidnya jauh-jauh. Bisi naon teh waktuna bisi ka lewat gitu. Makanya sholatnya di perjalanan Rasulullah waktu itu. Kalau zaman sekarang bisalah di apa di nasa, tidak perlu sembahyang di mobil. Tidak perlu sembahyang dina motor, ngawukan batur dina motor atau dina kuda gitu. Jadi sembahyang sunnah di sini Rasulullah melaksanakan. Nah, di situ istaqbala binaqatihil qiblata, beliau menghadapkan ontanya itu ke arah kiblat dulu. Jadi waktu sholat takbiratul ihram nama ke arah kiblat heula. Fakabaro terus takbir, summa sholat, terus sholat haitsukana wajurika bihi. Nanti waktu sholat memang menghadap ke arah mana kendaraannya. Ulah ieu kendaraan belok nuturkeun cek urang teh kudu ka kiblat kieuana ieu ka dieu oge. Henteu teruskeun terus gitu. Itulah posisi ini berarti menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sebenarnya dalam sembahyang. Buktinya apa di sini? Rasulullah walaupun sholat sunnah di kendaraan, tapi takbiratul ihramnya harus kemana? Ke kiblat dulu. Adapun nanti ketika takbir intiqo rakaat kedua, rakaat ketiga ya itu mau kemana aja, rukunya, sujudnya itu silakan lagi kemana aja, begitu ya. Nah, ini adalah merupakan syariat bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah harus menghadap kiblat. Tetapi Allah juga di sini memberikan rukhsah atau dispensasi dalam sholat sunnah di perjalanan, baik itu berjalan kaki atau dalam kendaraan. Contoh, sekarang Anda mau sembahyang sunnah ya di padang pasir, dalam padang pasir berjalan gitu. Oh, praktiknya Allahu Akbar. Bagi kita berjalan kaki. Oh, pada orang terus gitu. Bagian rukuk pada beda itu. Tujuan bagi beda itu. Bagian rakaat kedua nanti jalan beda. Nah, itu diantaranya bentuknya seperti itu. Tapi itu zaman Rasulullah ayat mungkin pada pasir. Cuma kayaknya masih tiap tahun ini aja mas. Tinggal berarti aja bisa cepat lebih gaya kita sholat. Tapi itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan menurut hukum. Karena ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bagaimana sembahyangnya orang yang tidak tahu arah kiblat, seperti antariksawan. Nah, ya. Beli jus sama bakso. Seperti mana astronot, orang-orang astronot yang pasti di mana sholatnya, tahu ya di mana mas, di mana tempatnya, maka di situ diperbolehkan kemana saja. Dalam Al-Qurannya, ma'ayna natuwallu as-sam'a wajhullah. Kemana pun Anda menghadap maka kiblat. Itulah maksudnya. Jadi arah kiblatnya mereka yang tidak tahu kiblat, seperti astronot atau orang yang berada di hutan belantara yang tidak terlihat cahaya matahari, perbolehkan. Berbeda dengan Anda kalau sedang bertamu ke teman Anda. Ya, kalau bertamu ke teman, tanya dulu di mana kiblatnya, ulah langsung sholat wae. Di kiblat ulah mana? Gitu. Mulai mas sholat ya orang itu, malam beres. Kita saja dah balik tadi ini, tadi sholat itu, tak boleh, tidak sah. Kudu diulang kembali karena itu mas letaknya sudah ada, gitu, sudah ada. Itu diantaranya. Jadi bahasa di sini
Iza safaro fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatil kiblat, itu sedang menjelaskan tentang sembahyang sunnah di perjalanan. Jadi sah-sah saja kita melakukan sholat sunnah di atas kendaraan sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Karena dalam perjalanannya adalah tetap tujuannya itu merupakan kiblat. Rukhsah karena ada bahasa fa inama tuwallu fasamma wajhullah, diperbolehkan begitu. Yang kedua, tadi sholat sunnah. Bagaimana kalau sholat fardu? Sholat fardu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Itu ada jemaah haji di pesawat. Sholat apa itu? Ada yang mengatakan itu sholat wajib. Sholat duhur dan asar dijama di atas. Gimana wudunya? Cukup dengan apa? Tayamum. Emang ada debunya? Nggak ada. Itu hanya diduga saja, diduga-duga bahwa di sini ada apa? Di jok pesawat itu ada debunya, tempelkan ke sini, tempelkan ke sini, tempelkan ke sini. Apaan? Itu mah sholat dihormatil waktu saja. Mohon maaf kalau saya mengatakan seperti ini. Saya kurang setuju kalau dianjurkan itu adalah merupakan sholat yang biasa. Itu adalah sholat dihormatil waktu, dan nanti ketika kita sudah sampai di terminal di bandara, maka kita harus mengkodok sholat yang tadi. Jangan dibiasakan, walaupun itu ada pendapatnya, alangkah baiknya kita mencari pendapat yang lebih mu'tamad tentang masalah sembahyang di perjalanan. Jadi kita ulang di kodok saja. Karena sholat fardu itu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan, karena tidak akan bisa menghadap kiblat secara sempurna. Sok ayeuna kapal apakah ada yang ke kiblat itu bentuknya? Belum tentu. Makanya sekali lagi posisinya pun harus tahu, walaupun di pesawat itu kan suka ada ya. Pernah naik kapal? Nah, di pesawatnya kan ada gitu. Posisi pesawatnya di mana? Ini di negara apa gitu. Orang ningali ke dirinya, oh iya pas kiblat dia, mungkin karena dia nggak tahu. Gitu. Jadi kudu ke kiblat dia. Yang kedua, yang ketiga, dalam fikih ini berarti musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan itu boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Dan diisyaratkan menghadap kiblat hanya ketika melakukan takbiratul ihram saja. Jadi ketika takbiratul ihram isyarat tina teh madhab kiblat. Itu pendapat dari Imam Maliki dan Imam Hanafi. Sedangkan dalam pendapat Imam Syafi'i, menghadap dulu ke kiblat, baru nanti selanjutnya tidak menghadap kiblat kemanapun nggak apa-apa, karena sudah diisyaratkan tadi. Begitu. An Abi Sa'id Al-Khudri, kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanyanya nakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala eta parantos ngadau kanjeng Nabi Muhammad, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hamam. Ari bumi, ari tanah eta sakabehna tempat sujud. Masjidun eta jadi masjid atau tempat sujud, illal maqbarata kecuali kuburan, wal hamama jeung hamam. Nah, hamam kamar mandi air hangat. Dina hadis anu dijelaskeun di dieu, teruskeun heula. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nusalliya fi sab'i mawatin. Rasulullah parantos ngalarang jalma salat dina 7 tempat. Al-mizbalah kahiji mizbalah. Mizbalah teh tempat pembuangan sampah, TPS. Kaduana wal masjaro teh tempat jagal, tempat mencit hewan, sapi, kambing, naon deui, kerbau, dina tempat pemuncitanana ngaranna tempat jagal. Wal maqbaroh jeung maqbaroh kuburan, wa qari'ati thoriq jeung tempat-tempat di tengah jalan,
salat di tempat batur ngalewat. Wal hamam jeung naon deui tempat mandi air panas. Wa ma'adinil ibil tempat kandang onta, tempat peristirahatan ternak-ternak. Wa fauqa dhahri baitillahi taala jeung salat di luhureun Baitullah. Di luhureun naon? Ka'bah. Tingali di dieu. Hadis yang dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadis dari Ibnu Umar. Di sini berarti dikatakan bahwa salat itu adalah merupakan kewajiban untuk seluruh umat muslimin yang telah dipardukan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah juga mensyaratkan tempat-tempat mana yang layak dan yang sah untuk dilaksanakannya. Maka kata Allah di sini, ketika melaksanakan sholat kita itu harus suci tempatnya. Maka untuk itu orang yang akan melakukan sholat diwajibkan untuk memilih tempat sholat yang suci, bukan tempat yang umum. Bukan tempat yang umum berkumpulnya makhluk lain atau berkumpulnya manusia. Seperti di jalanan, aya nu sholat di jalan geuningannya. Lawan sholat di jalan tol, bunuh diri. Tapi ada juga kalau lihat di video-video orang yang sembahyang di jalan mengganggu. Masih mending kalau mobil-mobilnya jalannya pelan-pelan, bagaimana yang cepat? Jangan salahin mobil. Tapi dia sendiri, wah kan saya ini kewajiban, waktu sholat tinggal sedikit lagi saya harus sholat. Sholat di jalan teh ngaganggu batur nyilakakeun maneh eta anu kitu ngaranna. Jeung nyilakakeun batur. Gitu. Atau sembahyang di pinggir jalan tapi dekat ke jalan pisang ngaganggu eta oge. Tentu harus apa? Harus pakai apa? Harus pakai pembatas. Jadi mengganggu jalan. Makanya ya masjid yang bagus adalah masjid yang sedikit lebih jauh dari apa? Dari jalan. Jadi ketika nanti masjid penuh, jamaahnya membeludak itu masih bisa apa? Bisa menjaga dari apa? Dari lewatnya mobil-mobil. Maka itu yang paling bagus. Tapi kalau darurat umpamanya karena memang tidak ada lagi lahan ya tidak apa-apa. Tapi bagaimana caranya agar para jamaah ini aman di sembahyang di situ? Yang jelas di sini yang dimaksud tempat tengah jalan itu berarti bukan hanya di pinggir, tapi ini mah di tengah jalan sehingga mengganggu mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Maka di sini ada dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah makbaroh dan hammam. Dikatakan kata Rasulullah, bumi seluruhnya adalah tempat sujud. Semuanya bisa dijadikan tempat sujud dan tempat sholat kecuali al-makbaroh, tempat penguburan orang mati. Ada makom, ada makbaroh. Kalau makom hanya 1-2 tempatnya. Kalau makbaroh buah panjang. Ya, al-makobir, kuburan-kuburan. Jadi kalau udah nyebutnya makom ya itu makom. Kalau makbaroh ya berarti panjang semua di situ. Maka kalau sembahyang di situ nggak boleh menghadap dirinya langsung di tempat penguburan jalma-jalmaan mararat. Wal hamam jeung hamam tempat mandi, tempat air hangat berenang gitu tanya. Nging sami eta oge. Ditambahan deui di dieu anu riwayat Ibnu Umar mah bahwa aya 7 tempat. Ada 7 tempat yang apa? Yang dilarang oleh Rasulullah sembahyang di tempat-tempat itu. Di antaranya ada yang namanya mazbala. Mazbala itu tempat pembuangan sampah. Kenapa kita dilarang sembahyang di situ? Kan tempat berkumpulnya kotoran-kotoran. Di tempat sampah ada muasara reungit. Segala anu bararau aya di dinya. Tapi alhamdulillah ya, para pemungut sampah tidak terkena Covid ya. Alhamdulillah gitu. Apa memang karena sudah kebal gitu imunisasi dengan sampah di situ. Jadi jangan sekali-kali kita melaksanakan sembahyang di tempat sampah. Kan masih ada tempat yang bersih, yang suci. Yang kedua, masjaroh, tempat penyembelihan hewan ternak, pejagalan. Kenapa kita dilarang? Karena di pejagalan pasti ada apa? Ada darah. Darah itu termasuk
najis, nggak boleh juga gitu, tidak boleh dilakukan sembahyang di situ. Ada juga makbaroh, makbaroh tadi kuburan. Gitu. Ini ada beberapa versi pendapat. Kalau dilihat dalam kitab Ibadatul Ahkam di sini, Imam Ahmad dan murid-muridnya berpendapat haram sholat di kuburan, haram sholat di kuburan, dan sholatnya tidak sah karena ini berlandas kepada pengertian dari tadi bahwa Rasulullah itu naha ayyusalliya fi sabil muwatina di antaranya wal makbaroh. Nanti dilihat lagi di situ. Ya. Itu pendapat yang pertama. Zahaba Ahmad wa ashabi ila tahrimi salat fiha wa adami sihatiha akhzan bi umumin nahi. Wa zahaba Abu Hanifah, sedangkan pendapat dari Abu Hanifah mengatakan di sini ilal karohati salat, tidak mengharamkan sembahyang di kuburan. Imam Hanafi berpendapat makruh sholat di kuburan. Walam yufarik bainal manbusati ghairiha, dan Abu Hanifah di sini tidak membedakan antara kuburan yang digali kembali dan kuburan yang tidak digali yang lainnya. Jadi kalau sembahyang di situ haram tidak, tapi makruh. Itu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Terus di sini. Wa zahabatil malikiyah ila jawazi sholat fil maqabir biduni karahatin ma lam ta'lam najasatuhu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sholat di kuburan itu boleh. Sholat di kuburan itu boleh, tidak makruh, dengan catatan di sini ada syaratnya. Malam ta'lam najasatuhu, selagi tidak tahu kenajisannya. Kalau tahu kenajisannya berarti tidak boleh. Sudah 3 imam di sini. Imam Ahmad haram, mengatakan haram sembahyang di kuburan. Imam Hanafi makruh sembahyang di kuburan. Imam Maliki boleh sembahyang di kuburan, syaratnya kalau tidak diketahui kenajisannya. Bagaimana pendapat dari Imam Syafi'i? Wa farq Syafi'i bainal qubur al-manqusah wa ghairiha. Untuk Imam Syafi'i di sini membedakan dulu. Kuburannya itu ada kuburan yang telah digali kembali dengan kuburan yang itu tidak digali. Nah, untuk itu di sini Imam Syafi'i mengatakan iza kanat manbusyatan wa muhtalitatan bilahmil mauta wa sadiduhum wa ma yakhruju minhum lam tajuz salat fiha lil najasa. Kata Imam Syafi'i, apabila kuburan digali kembali hingga tanahnya bercampur dengan daging dan nanah mayat serta semua kotoran yang keluar darinya, maka berarti tidak boleh sholat di kuburan itu. Karena apa? Lin najasati, karena najis. Tapi fa in shalla fi makanin tahirin minha ajza'at. Ini ciri biasa Salafiyah. Tetapi jika ia sholat di tempat yang suci dari kuburan itu, maka itu ajza'at, cukup. Sholatnya sah berarti. Wa in kanat ghairu mandusah jazatis sholat ma'al karoha. Ada juga kuburan yang tidak digali kembali, artinya itu kuburan tidak pernah digali. Apakah kita boleh sholat di situ? Diperbolehkan sholat di dekat kuburan, tetapi makruh menghadapnya. Ciri yang tadinya. Jadi lihat dalam kitab Ibadatul Ahkam juz pertama Shahifah 232 itu boleh-boleh saja sholat tapi makruh. Tapi bagaimana kalau kita ragu-ragu? Nah, kalau ragu-ragu maksudnya gini, apakah kuburan ini pernah digali enggak? Kalau kita ragu-ragu berarti ada 2 pendapatnya. Pertama haram, yang keduanya makruh. Yang paling bagus ngapain sholat di depan kuburan? Aya kene tempat kebelah itu sholatnya, gitu. Jadi tidak boleh kita menghadap ke kuburan. Lamun ayeuna bahasana umum teu meunang sholat dinan menghadap kuburan, ya orang sholat di dieu enggak ditu mah seueur kuburan itu. Ka ditu nama kuburan itu teh. Maka itu berarti maknanya tidak seperti itu. Sembahyangnya langsung pas aya kuburan di paeudeunana eta nu kitu aya 3 pendapat. Cek Imam Imam Ahmad mah mengharamkan, Imam Hanafi mah memakruhkan, Imam Maliki mah membolehkan, dan Imam Syafi'i pun membagi syaratnya.
Kalau memang kubur itu pernah digali, maka itu makruh. Kalau tidak digali, tidak pernah digali, maka itu boleh-boleh saja. Tapi semuanya sepakat, selagi masih ada tempat yang tidak menghadap ke kuburan, maka itu lebih baik daripada menghadap ke kuburan. Yang keempatnya ada lagi hamam. Hamam itu tempat air mandi hangat. Ada orang sembahyang di tempat sauna, tempat mandi yang hangat. Di sini ada pendapat juga di sini. Zahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila sihhati sholati fihi ma'al karohah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah sholat di tempat mandi air hangat dengan syarat in amina minan najasa, jika memang aman dari najis. Tempatnya itu terpelihara dari najis, tetapi hukumnya makruh. Wa illa falatasihu, bagaimana kalau tempatnya itu tidak terjaga dari najis, maka tidak sah sholatnya. Itulah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Bagaimana pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik? Wa qala Malik bi jawazi sholati fihi min ghairi karoha. Kata Imam Malik mah boleh sembahyang di tempat mandi air hangat dan tidak makruh. Bisi aya nu hayangeun sholat didinya di tempat cai hanut gitunya. Nah, yang ketiga, yang keempatnya ada lagi nih pendapat siapa? Imam Ahmad. Wa qala Ahmad bi adami sihhati sholati fi akhzan yauminai. Tidak sah kata Imam Ahmad sembahyang di situ, sebagaimana dia pun mengharamkan sembahyang menghadap ke kuburan. Begitu. Ada juga pejagalan tadi udah. Terus apa lagi? Dilarang sembahyang di jalan umum, ya. Qari'ati thariq. Itu kenapa? Karena sembahyang di jalan umum mengganggu, dan itu adalah hak umum. Orang yang mau lewat terganggu. Nah, demi menjaga agar sholatnya tidak terganggu, tentunya ini nggak bisa, resikonya bahaya. Bisa yang perlompatan ada koredinya, masih meningku nu ieu manu jalan kumaha naik kendaraan tabrak gitu. Nah itu. Selanjutnya ada lagi di sini yang diharamkan tidak boleh oleh Rasulullah adalah wa ma'atinal ibil, dilarang melaksanakan sholat di tempat peristirahatan unta. Karena tempat unta itu dalam keterangannya adalah tempat apa? Tempat peristirahatan setan. Tempat peristirahatan setan. Fi zalika qaunwa ma'wali syayatin, tempat pangbalikan, tempat peristirahatan setan. Jeung cenana wa khauf nufuriha, dikhawatirkeun gitu, dikhawatirkeun engke naon ngakibatkeun rusak salat urang sebab aya onta lewat atawa naon urang teu husuk. Aya suara-suara nu teu pararupuh dina kandangna. Jadi untuk apalah sembahyang di kandang onta atau di kandang domba? Salat mah di tempatna anu tos disadiakeun, anu terjaga tina najis, terjaga kesucianana. Nu terakhir aya deui salate cenah naon wa fauqa zahra baitillahi taala, sembahyang di atas Baitullah, di luhureun Ka'bah. Meuni gaya eta di luhureun Ka'bah sambil bebersih merenangnya. Tempat yang lebih bagus itu di atas Ka'bah, karena kita menghadapnya kemana? Kan harusnya ke kiblat. Ai kiblatna dina Ka'bah, hari Ka'bahna ditincek di luhur. Kalau sembahyang di dalam boleh, umpamanya ini kotak nih, Ka'bah di kotak. Kita dari sini boleh, dari sini menghadapnya dari yang tengah. Lebih itu enggak berarti, itu berarti. Permasalahannya kalau sholat di tengah. Kemana kiblatna? Kenapa kiblatnya? Ya. Jadi biasa kalau kita lihat di video-video yang beredar itu Raja Saudi atau yang biasa di situ sembahyang di dalam Ka'bah, jadi tetap aja menghadap seperti itu. Sekali lagi fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah, itu diantaranya. Dan yang terakhir ada namanya Marsad. Siapa Marsad? Marsad bin Abi Marsad Al-Munawi. Ini riwayat ini, nama Marsad ini adalah sahabat Nabi ini. Beliau ini pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud. Beliau meninggal pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Beliau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kau sembahyang menghadap kuburan dan janganlah kau duduk di atas kuburan. Atuh rek naon salat yang dina kuburan gitu. Salat mah ulah di lureun kuburan. Ngapain kita sembahyang di atas kuburan? Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu itu bekas kuburan, tidak apa-apa, itu mah bekasnya dan sudah tertutup oleh keramik, tidak apa-apa. Yang tidak tertutup oleh keramik berarti ada najis yang tercampur dengan tanah yang baru ini. Makanya la tusallu 'alal kubur. Kalau sudah tertutup ya tidak apa-apa. Itulah diantara yang sudah bisa diterangkan. An Abu Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bishawab wa ila Allahil marji wal ma'ab.